Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurme Nabila Putri dengan NIM 23101133 dari kelas IKA 23C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma penjadwalan FCFS. Apa sih itu algoritma FCFS? Algoritma FCFS adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang paling sederhana, di mana proses yang tiba lebih dulu akan dieksekusi lebih sesuai urutan kedatangannya. FCFS termasuk dalam kategori non-preemptive, yang berarti bahwa sebuah proses akan berjalan hingga selesai tanpa terganggu oleh proses lain yang mungkin datang kemudian. Cara kerja FCFS yaitu yang pertama, proses yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu tanpa memandang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses tersebut. Cara kerja yang kedua yaitu proses-proses yang datang dimasukkan ke dalam antrian dan diambil dari antrian sesuai urutan kedatangannya. Dan cara kerja yang ketiga yaitu proses yang ada di posisi paling depan antrian akan dieksekusi sampai selesai tanpa interupsi atau preemptif. Artinya, jika satu proses sudah mulai, ia akan berjalan sampai selesai, dan baru setelah itu sistem akan mengeksekusi proses berikutnya dalam antrian. Cara kerja yang terakhir yaitu karena setiap proses dikerjakan satu persatu hingga selesai, waktu tunggu atau WT untuk proses yang datang lebih belakang bisa sangat tinggi jika ada proses-proses yang membutuhkan waktu lama di depan antrian. Karakteristik algoritma FCFS yang pertama, non-preemptive. Proses akan dijalankan hingga selesai sebelum CPU beralih ke proses lain. Yang kedua, sederhana, sangat mudah diimplementasikan karena proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangannya. Yang ketiga, antrian FIFO. Proses pertama yang datang akan dieksekusi lebih dulu. Keuntungan dan kekurangan FCFS. Keuntungan FCFS yang pertama, FCFS adalah algoritma yang paling sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, semua proses akan mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Yang ketiga, FCFS cocok untuk sistem yang tidak memerlukan waktu respon cepat seperti pemrosesan batch, di mana waktu tunggu tidak menjadi masalah. Yang keempat, algoritma ini dapat diimplementasikan dengan mudah dalam berbagai bahasa pemrograman dan sistem operasi. Adapun kekurangan FCFS, yang pertama, proses yang datang belakangan dapat mengalami waktu tunggu yang panjang, terutama jika proses yang datang lebih awal memerlukan waktu eksekusi yang lama atau masalah konvoi FH. Yang kedua, FCFS tidak mempertimbangkan lama waktu eksekusi suatu proses. Yang ketiga, proses yang pendek dapat mengalami waktu tunggu yang lama jika ada banyak proses yang lebih panjang di depan antrian. Yang keempat, tidak ideal untuk sistem real-time. Dan yang kelima, FCFS tidak cocok untuk sistem yang memerlukan respon cepat atau memiliki batas waktu karena tidak menjamin eksekusi cepat untuk proses yang datang kemudian. Selanjutnya, di sini saya akan membahas soal mencari nilai CT, TAT, dan WT, seperti tabel berikut. Yang pertama, menghitung waktu selesai CT. Kedatangan P1 adalah pada waktu 0,
Jadi dimulai pada waktu 0, lalu selesai pada waktu 5. Ketika P1 dieksekusi, maka tidak ada proses lain yang mengganggu karena sifat dari FCFS adalah non-preemptive, tidak bisa diganggu. Dan ketika P1 dieksekusi, datang P2, P3, dan P4. Sesuai antrian selanjutnya, yang akan dieksekusi adalah P2. Karena P2 membutuhkan waktu sebanyak 3, maka jika dimulai pada waktu 5, maka akan selesai pada waktu ke-8. P2, karena waktu selesai P1 adalah 5, dengan waktu eksekusi P2 adalah 3, jadi P2 selesai pada waktu ke-8. Lalu ketika P2 selesai dieksekusi, maka di antrian ada P3 dan P4. Maka sesuai antriannya, yang akan dieksekusi adalah P3. Karena P3 membutuhkan waktu sebanyak 1 jika dimulai pada waktu 8, maka akan selesai pada waktu ke-9. Karena waktu selesai pada P2 adalah 8, dengan waktu eksekusi P3 adalah 1, jadi P3 selesai pada waktu ke-9. Lalu ketika P3 selesai dieksekusi pada waktu ke-9, maka di antrian terakhir yang akan dieksekusi adalah P4. Selanjutnya, yang akan dieksekusi adalah P4. Karena P4 membutuhkan waktu sebanyak 5, maka jika dimulai pada waktu ke-9, akan selesai pada waktu ke-14. P4 karena waktu selesai P3 adalah 9 dengan waktu eksekusi P4 adalah 5, jadi P4 selesai pada waktu ke-14. Yang kedua, menghitung waktu TAT. Rumus TAT sama dengan CT dikurang AT. Penjelasan proses yaitu TAT untuk P1 adalah nilai CT 5 dikurang nilai AT 0 sama dengan 5. TAT untuk P2 adalah nilai CT 8 dikurang nilai AT 2 sama dengan 6. TAT untuk P3 adalah nilai CT 9 dikurang nilai AT 4 sama dengan 6. TAT untuk P4 adalah nilai CT 14 dikurang nilai AT 5 sama dengan 9. 3. Menghitung waktu tunggu atau waiting time. Rumus waiting time adalah selisih antara waktu turnout dan burst time atau WT sama dengan TAT dikurang BT. Penjelasan per proses. WT untuk P1 adalah nilai TAT 0 dikurang nilai BT 0 sama dengan 0. WT untuk P2 adalah nilai TAT 2 dikurang nilai BT 6 sama dengan 4. Untuk P3 adalah nilai TAT 4 dikurang nilai BT 5 sama dengan 1. WT untuk P4 adalah nilai TAT 4 dikurang nilai BT 9 sama dengan 5. Yang keempat, menghitung rata-rata waktu tunggu. Penjelasan per proses. WT sama dengan total waiting time atau jumlah proses. 0 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 5 per 4 sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Rata-rata TAT 0 tambah 6 tambah 5 tambah 9 per 4 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi jawaban akhir yaitu waktu selesai tiap proses CT P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 1, dan P4 sama dengan 5.
Jawaban untuk TAT, P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 8, P3 sama dengan 9, P4 sama dengan 14. Jawaban untuk WT, P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 6, P3 sama dengan 5, dan P4 sama dengan 9. Jawaban untuk rata-rata waktu tunggu yaitu 2,5. Itulah penjelasan materi mengenai penjadwalan algoritma FCFS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.